Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Gimana nih? Udah siap belum untuk belajar? Sebelum pembelajaran animasi ini dimulai, kami kelompok 2 akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 2 SD Kurikulum Merdeka. Apakah anak-anak semua siap untuk belajar? Yuk, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pembelajaran PKN SD kelas 2. Selamat menyaksikan. Bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang berarti 5 dasar. Mari kita membaca bersama-sama. Yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila Pancasila terdapat pada perisai yang terletak di dada Garuda Pancasila. Sila pertama, simbol bintang emas. Sila kedua, simbol tali rantai. Sila ketiga, simbol pohon beringin. Sila keempat, simbol kepala banteng. Sila kelima, simbol kapas dan padi. Makna sila pertama Pancasila, bintang emas. Simbol sila pertama bermakna bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bintang berwarna kuning keemasan melambangkan cahaya Tuhan sebagai cahaya bagi rohani manusia. Latar belakang hitam melambangkan warna alam sebagai berkah dari Tuhan. Selanjutnya, makna simbol sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua bermakna bangsa Indonesia saling bantu dan tolong-menolong. Tali rantai kotak melambangkan laki-laki, tali rantai lingkaran melambangkan perempuan, warna emas melambangkan kejayaan dan keagungan. Latar belakang merah melambangkan sikap berani. Makna simbol sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Simbol sila ketiga bermakna bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman. Sulut atau akar yang gantung menjulur ke bawah melambangkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Latar belakang putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Sedangkan untuk akar tunjang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Makna simbol sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Simbol sila keempat bermakna bangsa Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Banteng melambangkan masyarakat Indonesia suka bermusyawarah. Hal ini diibaratkan masyarakat Indonesia suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Latar belakang merah menunjukkan sikap berani. Makna simbol kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila adalah kapas dan padi. Simbol sila kelima bermakna bangsa Indonesia terpenuhi kebutuhan pokoknya secara adil. Padi melambangkan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan latar belakang putih menunjukkan kesucian dan kemurnian.
serta kapas melambangkan sandang atau pakaian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar penerapan sila-sila Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pedoman kita dalam bertindak. Oleh karena itu, tindakan kita harus sesuai dengan Pancasila. Contoh penerapan sila pertama yaitu mengecilkan suara televisi saat anggota keluarga sedang beribadah dan tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Yuk kita makan bersama. Saya tidak makan siang karena sedang puasa. Contoh penerapan sila kedua yaitu mengumpulkan sumbangan untuk orang lain yang membutuhkan dan membantu ibu membersihkan kamar. Sedangkan contoh penerapan sila ketiga yaitu menonton acara pertunjukan daerah bersama keluarga dan bermain dengan semua teman tanpa memandang asal suku dan budayanya. Selanjutnya, contoh penerapan sila keempat. Contohnya yaitu terbiasa bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di rumah. Dan contoh penerapan sila kelima yaitu memuji hasil karya teman. Hasil gambarmu bagus sekali. Dan belajar bersama kakak atau adik agar berprestasi di sekolah. Tahukah kalian, gotong royong sesuai dengan nilai dari setiap sila Pancasila. Sesuai sila pertama, karena dilakukan untuk ibadah kepada Tuhan. Sesuai sila kedua, karena didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Sesuai sila ketiga, karena tidak dapat berjalan tanpa rasa persatuan. Dan kemudian sesuai sila keempat, karena perlu musyawarah agar efektif. Sesuai sila kelima, karena dilakukan pembagian tugas secara adil. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong membuat kegiatan terasa lebih ringan dan selesai lebih cepat. Contohnya yang ada pada gambar ini yaitu mengumpulkan sumbangan untuk teman yang tertimpa musibah. Yang selanjutnya, kerja bakti membersihkan sekolah dilakukan oleh seluruh siswa. Tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu.
ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju! Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran. Materi pendidikan Pancasila pada kelas 2 sekolah dasar bertujuan untuk membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini, siswa diharapkan dapat mengenal sila-sila dalam Pancasila. 2. Memahami arti dan makna lambang Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah.
Yang keempat, meneladani sikap dan perilaku pahlawan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah materi pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 2 sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka ini menyajikan materi yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sejak dini berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui penjelasan yang sederhana, narasi yang menarik, dan ilustrasi yang sesuai dengan usia anak-anak, siswa diajak untuk mengenal, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pada bagian awal, siswa diajak untuk memahami pentingnya aturan dan kedisiplinan, dimulai dari hal-hal kecil seperti menaati peraturan keluarga dan sekolah. Hal ini memperkuat nilai tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Dalam bagian selanjutnya, materi ini memperkenalkan lambang negara yaitu Garuda Pancasila, beserta arti dan makna dari masing-masing sila yang terkandung di dalamnya. Penjelasan ini bertujuan agar siswa tidak hanya mengenal simbol saja, tetapi juga memahami nilai moral dan sikap yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pada materi ini juga memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga kejujuran dan keadilan. Materi ini juga tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk kepribadian yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, materi ini memperkuat tujuan kurikulum Merdeka, yaitu mendorong pembelajaran yang lebih bermakna, relevan dengan kehidupan siswa, serta menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Diharapkannya, siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.